Ridwan. Ya, semoga Pun diberikan kesehatan, semangat belajar, dan akan tetap menjadi beriman. Ya. Pada pertemuan yang baik ini, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita akan membaca Asmaul Husna dulu karena pembelajaran kita berupa daring dan juga luring. Maka kita juga menunggu teman-teman yang melaksanakan pembelajaran yang ada di luar kota. Ya, siapa yang memimpin pada hari ini? Bisa langsung? Sekali. Ya, sekali sudah masuk. Kita baca Asmaul Husna. Ya. Bisa diikuti teman-teman yang lain.
bisa menjadikan diri kita itu menjadi semakin matang. Ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan absen dulu. Jalan saja tak apa. Wendra, Dayanya, Ardiansa, ya, Latte, Nabil, Mustafa, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Naila, Noval, Laura, Prasafa, Radita, Rajwa, Salsabila, Saskia, Siva, Fania, Zaria, Yafira. Ya, jadi tadi umpama ada beberapa yang belum masuk bisa diingatkan dulu ya, biar nanti segera masuk, terutama ya itu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini ya, kita berdoa dulu sebentar, semoga kita dimudahkan ya. Pada kesempatan kali ini siapa? Ya, silakan ambil. Berdiri aja, berdiri. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa. Harapannya apa pada hari ini? Harapan pada saya pada pagi hari ini beri kelancaran dengan juga menerima ujian agama Islam. Ya. Kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih untuk Mas Alvin yang tadi sudah memandu doa pada kesempatan kali ini. Ya, untuk selanjutnya bisa kalian buka untuk materi pendidikan agama Islam tentang strategi, substansi, dan keberhasilan dakwah Rasulullah di Mekah. Ya, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang adanya substansi atau isi, ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Ini saya akan search dulu. Nah. Ya, ini adalah meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Ya. Nah, kalau kemarin kita sudah tentang substansi, ini untuk yang berikutnya adalah tentang membahas strategi. Ya, di sini adalah tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Ya, jadi kalian kan sudah tahu pada saat di Mekah itu Rasulullah menggunakan strategi yang luar biasa. Lalu yang kedua adalah menyajikan hasil analisis strategi dakwah Muhammad ketika di Mekah. Ya.
Tapi sebelumnya ini bisa kalian saksikan dulu video ini. Lihatkan ya. Sebagai gambaran awal. Ya, dari video tersebut kira-kira menurut kalian itu adalah tentang apa? Ada siapa yang berani bicara? Santai aja, nggak apa-apa, nggak ada yang salah di sini. Dito, boleh? Iya Pak. Video tersebut apa tadi? Kesimpulannya. Berdiri aja, berdiri. Kesimpulannya Pak. Ya, berdiri, berdiri. Menurut kamu aja, bebas. Menurut saya ini Pak, Tentang apa? Tadi tentang apa? nah kerjasama Pak. Kerjasama. Berarti di sini kerjasama merupakan hal yang sangat penting, ya. Ada lagi? Alvin mau jawab atau siapa? Azala? Ya, silakan berdiri. Menurut saya dari berikut seorang yang bekerja keras. Betul. Ya, boleh. Ada lagi yang mau jawab? Cukup? Mau jawab? Iya, nggak apa-apa. Jadi kita biasakan, ya, biasakan untuk berani. Walaupun di situ sedikit bicara, itu tidak masalah. Proses berdiri kalian pun juga termasuk bagian dari mental, ya. Jadi kalau dari sini kita lihat, ya, tadi adalah sebuah perjuangan di mana membutuhkan strategi. Kan bisa dilihat tadi yang satu jalannya sangat cepat, tapi yang satu lagi berjalan lambat karena tidak mempunyai strategi yang pas. Maka dari situ
ketika kita koneksikan pada materi hari ini, ya strategi dakwah Rasulullah di Mekah itu adalah bagian dari bagaimana Rasulullah menyusun agar agama yang disebarkan atau perintah yang diajarkan itu bisa mengena pada masyarakat jahiliyah pada masa itu. Ya, gitu ya maksudnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba akan memberikan tadi sedikit menerangkan sedikit ya. Kelihatan ya? Nah, di sini strategi dakwah Rasulullah, ya. Strategi dakwah Rasulullah, ya, yang dilakukan Rasulullah. Di sini ada dua. Ketika di Mekah itu ada dua. Yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah secara terang-terangan, ya. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu, setelah itu melakukan dakwahnya. Pertama adalah melalui sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, di sini secara sembunyi-sembunyi bisa kita lihat dan kita juga sudah sering mendengarkan. Secara sembunyi-sembunyi di sini ada istrinya, ya, Khadijah binti Khuwailid. Lalu selanjutnya ada Abu Bakar As-Siddiq sebagai temannya. Lalu ada Zaid bin Harisah. Lalu juga ada Ali bin Abi Thalib. Lalu juga ada Ummu Aiman. Yang di sini dikenal biasanya dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Jadi dakwah sembunyi-sembunyi yang pertama itu adalah dilakukan pada kerabat-kerabatnya, ya. Nah, karena di situ dikatakan sukses, maka selanjutnya Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, ya, secara sembunyi-sembunyi sudah mendapatkan, lalu melakukan yang namanya terang-terangan dengan menurunkan di sini ada surat Asy-Syu'ara di sini, ya, dan juga bisa dilihat di buku juga ada. Nah, dakwah terang-terangan di sini adalah ini. Jadi dengan cara ada yang mengundang kerabat dari Bani Hasyim, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, di sini diundang semuanya, dilakukan perjamuan. Setelah itu berdakwah. Lalu juga ada mengumpulkan para penduduk kota Mekah di sekitar Ka'bah. Jadi mulai dikumpulkan lalu berdakwah lagi. Jadi secara terang-terangan. Lalu selanjutnya di sini juga dilakukan di luar kota Mekah juga ada. Ini ada di sekitar Laut Merah yang akhirnya Abu Dar Al-Ghifari dan kerabatnya juga masuk. Lalu di luar lagi ada di daerah kaum Daus beserta keluarganya. Ini ada seorang penyair. Lalu ada di penduduk Yasrib, kota Madinah, yang nantinya setelah kita dakwah di Mekah, nanti selanjutnya pada semester 2 kita akan membahas tentang di Madinah, di mana di situ ada suku Aus dan Khosraj yang didatangkan secara berjamaah. Ya, dari sini kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Jadi pada kesempatan kali ini kita cuma membahas tentang strateginya saja. Strategi yang dilakukan adalah di situ adalah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, dalam dakwahnya tentunya kayak tadi di video juga ada. Strategi yang dilakukan harus memperhatikan yang namanya agama yang ada pada masyarakat jahiliyah tersebut. Jadi harus tahu kondisinya, karena tujuan strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah jelas adalah untuk memperbaiki agama Arab jahiliyah, moral agama Arab jahiliyah,
hukum Arab jahiliyah, lalu di sini adalah dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Paham ya? Nah, pada kesempatan kali ini, jadi untuk memudahkan kita bersama, kita akan mendiskusikan tentang materi strategi dakwah Rasulullah dengan melihat yang pertama nanti adalah tentang agama yang ada pada masyarakat jahiliyah. Yang kedua adalah moral itu adalah akhlaknya, ya, masyarakat jahiliyah. Yang ketiga adalah hukum sebelum adanya Nabi Muhammad. Hukumnya itu apa? Lalu juga ada dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah terang-terangan. Jadi ada kali ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Jadi ada 5 bab ya yang akan didiskusikan. Take care on the way home and have a nice day. Ya, jadi ada 5 bab yang akan didiskusikan mengenai materi ini. Saya akan bagi, ya, di sini disesuaikan dengan absen yang ada. Nanti nomor 1 sampai 6 itu adalah membahas tentang agama Arab jahiliyah, agamanya pada saat itu, ya. Ini tentang penganutnya atau nilai-nilainya, jadi kita akan sedikit mengetahui. Yang kedua, nanti di sini dari nomor 7, 7, 8, 9, 10, kalau kelompok dari 12 ya. Ini adalah tentang moralnya atau kelakuannya Arab jahiliyah. Ya, lalu juga selanjutnya 13 sampai 18 ya. Di situ nanti adalah tentang hukumnya, hukum Arab jahiliyah sebelum datangnya Nabi. Lalu selanjutnya 17 sampai 24 ya. Itu di sini ada dakwah sembunyi-sembunyi. Lalu juga 25 sampai berapa ini? 30 itu nanti dakwah terang-terangan. Lalu lanjut lagi, yang terakhir kembali lagi ke dakwah sembunyi-sembunyi saja. Ya, paham ya ini ya? Jadi silakan kalian bisa mendiskusikan materi tersebut yang nantinya kalian akan presentasi dan memberikan tanggapan. Ya. Ya, terima kasih untuk anak-anakku. Tadi kalian telah diskusi ya. Pada saatnya kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Tadi kelompok pertama adalah tentang agama, yang kedua adalah tentang moral atau akhlak, yang ketiga hukum, dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Ya. Untuk pertama ini adalah tentang apa tadi? Agama Arab jahiliyah. Yang pertama silakan. Ya. Ya, Alvin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin dari kelompok 1. Ya. Hasil yang saya dapat dari presentasi yang pertama hasilnya adalah jahiliyah yang berkaitan dengan wilayah asal hukumnya adalah ketimbang berjalan kegiatan yang parah, kekuasaan yang semena-mena dan ketidakadilan hukum kondisi menunjukkan rasa wakil. Itu saya itulah hasil presentasi saya dari agama Arab jahiliyah. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Alvin. Beri aplaus dulu untuk Alvin. Ya, jadi penjelasan Alvin tentang agama, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau menanggapi? Saya Pak. Ya, silakan. Berdiri dulu. Namanya siapa? Aurel
Aurel, silakan Aurel. Saya ingin menanyakan apakah dengan cara sembunyi-sembunyi itu bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih Pak. Ya, jadi Aurel menanyakan tentang agama tadi yang dipaparkan, ya. Jadi Nabi Muhammad kan membawa agama, dan di situ ditabrakkan dengan agama pada masyarakat jahiliyah. Jadi apakah bisa tersalurkan secara baik, ya? Jadi dari sini jelas karena tujuan dari adanya Muhammad di situ adalah membawa agama, lalu juga ada moral dan ada hukum. Tentunya agama yang dibawa Nabi Muhammad itu akan memberikan dampak yang baik, apalagi dilakukan bukan secara keras, jadi secara sembunyi-sembunyi dan harus menyesuaikan masyarakat yang ada. Ya, gitu ya. Lalu untuk yang kedua, kelompok kedua siapa? Saya Pak. Yang namanya siapa? Hasilnya. Azhara. Silakan Azhara bisa mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azharia dari kelompok 2 akan memaparkan hasil studi saya dan kelompok saya, Ya. yaitu mengenai moral atas keluarga, yaitu satu, sering terjadi peperangan antara kabilah, di mana kabilah yang kalah akan menjadikan budak oleh kabilah yang menang. Yang kedua yaitu menempatkan perempuan pada derajat yang rendah. Dan yang terakhir, Arab jahiliyah memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu seperti berjudi dan memenuhi minuman keras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Azhara, beri tepuk tangan dulu. Ya, jadi Azhara tadi sudah menyampaikan beberapa kebiasaan ya atau moral. Pertama adalah menjadikan budak, yang kedua tadi ada tentang wanita itu dianggap rendah, yang ketiga adalah suka mabuk-mabukan. Maka di sini moral merupakan target juga dalam dakwah Nabi. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Lanjut saja dulu ya. Nanti kita di ending saja. Yuk, yang ketiga kelompok 3 hukum. Silakan. Namanya siapa? Dito. Silakan. Untuk Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan nama saya Dito Sepulon dari kelompok 3. Saya akan membacakan diskusi yang telah kita buat. Yang pertama, hukum Arab yang pertama adalah karakter rasial, di mana karakter ini kaum bangsa Arab itu menganggap dirinya itu yang mulia dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Terus yang kedua adalah karakter feudal ya, di mana bangsa Arab ini yang memiliki kekayaan lebih atau bangsawan, dia menganggap diri lebih bagus dari kaum-kaum yang bawahnya miskin ataupun lemah. Di mana contoh-contoh seperti ada dagang, terus dia menang perang dia akan mendapatkan budak dan yang lain-lain. Terus yang ketiga adalah karakter patriarkis, di mana karakter patriarkis ini kaum laki-laki dianggap lebih memiliki kekuasaan lebih tinggi ya, daripada kaum perempuan. Nah, di mana kaum perempuan itu biasanya mendapatkan perilaku yang tidak adil ataupun diskriminatif. Nah, contohnya seperti kaum perempuan itu tidak akan mendapatkan warisan dari suaminya, ayahnya ataupun anggota keluarga yang lain, kecuali dari anggota keluarga tersebut ada yang meninggal. Contoh-contoh kegiatan yang lain yang tidak patuh dari hukum Arab yaitu perilaku seperti itu, judi, minuman keras, rampok ataupun zina. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dito, bisa berikan tepuk tangan dulu. Kira-kira ada yang memberikan pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Iya, silakan. Berdiri namanya siapa? Saya Mas, Nah, saya ingin bertanya, iya, silakan. apakah hukum yang kita lakukan itu sesuai untuk memberikan hukum Arab? Iya, terima kasih. Jadi hukum Nabi yang ditawarkan apakah sesuai dengan keadaan alam yang ada seperti itu? Mau menanggapi Dito? Oh, iya. Jadi di sini Nabi kan menawarkan sesuatu yang memang luar biasa, yang tentunya memang dengan panduan adanya Al-Quran dan Sunnah atau firman Allah. Jadi walaupun dengan cara pelan-pelan, ini tentunya juga akan memberikan dampak yang baik, terutama perubahan-perubahan kayak tadi diskriminasi atau memperbudakan atau minum-minuman keras.
Karena di situ sebenarnya ya nabi-nabi pada saat itu atau keturunan-keturunan dari bapak-bapaknya nabi juga tidak mengajarkan hal seperti itu, cuma keadaan Arab jahiliyah saja. Jadi ada wahyu-wahyu dari nabi sebelumnya seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud juga mengajarkan hal yang sama tentang tidak adanya kekerasan, diskriminasi apapun. Jadi pas ya. Selanjutnya untuk apa tadi? Dakwah sembunyi-sembunyi siapa? Tadi yang di online. Konten. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Mustafa Ali Mukti dari kelompok 4. Saya di sini akan mempresentasikan tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Rasulullah SAW selama 3-4 tahun. Cara dakwah sembunyi-sembunyi ditempuh oleh Rasulullah SAW karena beliau yakin bahwa masyarakat Arab jahiliyah masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur mereka. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah SAW menyuruh untuk masuk Islam terhadap orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangga sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Orang-orang tersebut adalah Khadijah binti Khalid, istri dari Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah SAW, Zaid bin Harits, anak angkat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah SAW, dan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW, yang disebut As-Sabiqunal Awalun. Coba. Ya, terima kasih untuk Mustafa tadi sudah mempresentasikan hasil dari kelompok 4 tentang dakwah sembunyi-sembunyi. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Ya, silakan untuk kelompok 5. Selanjutnya, Naura. Baik, Pak. Atau siapa? Ya, silakan on cam dulu sebentar. Sudah, Pak. Suaranya direkam ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Syafaan India dari kelompok 5. Pada kesempatan belum ini. kelihatan. Sudah, Pak. Nah ini Mustafa lagi. Kamu bilang, nah, dah, yuk. Sudah, Pak. Ya udah kelihatan. Diulangi lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Syafaninia dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi teman-teman saya. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan Rasulullah setelah turunnya firman Allah pada surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Pada ayat ini disebutkan, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian setelah turunnya ayat itu, Nabi dan sahabat melakukan dakwah Islam secara terang-terangan. Cara yang dilakukan Nabi dalam melakukan dakwah secara terang-terangan yang pertama yaitu mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk Islam. Yang kedua yaitu Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Makkah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Sofa yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Lalu yang ketiga, Rasulullah menyampaikan seruan dakwah pada penduduk di luar kota Makkah. Kemudian dakwah Rasulullah terhadap penduduk Yathrib atau Madinah yang datang ke Makkah untuk berziarah. Pertemuan umat Islam Yathrib dengan Rasulullah pada gelombang itu menghasilkan Bai'atul Aqobah. Isi Bai'atul Aqobah itu merupakan pernyataan umat Islam Yathrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Nabi Muhammad. Maka kesimpulan yang didapat dari diskusi ini yaitu dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah cara yang tepat karena sudah didahului awalnya dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Nabi berdakwah secara terang-terangan atas perintah Allah pada Al-Quran. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan, terima kasih.
Ya, terima kasih Naura telah menyampaikan tentang dakwah secara transparan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Naura. Ini juga kelihatan bahwasanya dakwah atau strategi yang dilakukan Rasulullah itu memang ada standarnya tadi. Bukan hanya sekedar melakukan langkah-langkah, tapi melihat dari adanya tadi agama yang dianut pada masa itu, lalu adanya moral dan juga adanya hukum. Selanjutnya di situ melahirkan harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ya, dari sini kira-kira ada yang mau menyimpulkan sedikit? Ada nggak yang memberi kesimpulan apakah memang yang dilakukan Rasulullah itu benar-benar tepat tidak strateginya, seperti sembunyi-sembunyi dan terang-terangan? Adakah yang mau memberikan sedikit? Dito? Pak? Ada? Ya, setuju tidak dengan apa yang dilakukan Rasulullah dengan cara dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan? Setuju? Ya, berarti dari sini sudah kelihatan ya bagi kalian semuanya bahwasanya ketika kalian melakukan sebuah langkah-langkah itu perlu melihat dulu kondisinya. Tidak semuanya dipukul rata dengan cara yang sama. Seperti halnya dalam pembelajaran kelas 10 MIPA 1 maupun MIPA 2, itu tentunya juga melihat kondisi siswanya juga, kondisi ekonomi maupun kondisi sosial yang ada. Tidak serta-merta harus dipukul dengan cara yang sama. Ya, bisa dimengerti itu ya? Ya. Karena sudah selesai, jadi di sini kalian nanti akan saya berikan tugas dengan saya berikan Google Form. Ya, nanti saya kasihkan lewat WA. Silakan kalian kerjakan sebagai bentuk dari pemahaman kalian terhadap materi pada saat ini. Ya. Dan selanjutnya karena sudah selesai, kita akan akhiri. Tapi sebelumnya besok kita akan melangkah kepada keberhasilan Rasulullah, yakni faktor-faktor Rasulullah berhasil dalam dakwahnya. Ya. Dan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Ya, semoga bermanfaat buat semuanya. Jaga protokol kesehatan. Nanti pulangnya hati-hati, selalu semangat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.